Diakui, Pak, diakui. Setan mengakui Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya udah, oke. Ya udah, oke. Ngapa, oke. Ya memang, Pak, tertulis itu di Alkitab. Ya udah, saya awam, apa, oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi aku tambahin ya. Ketika setan membawa Yesus ke bawah bukit, dia bilang, jika engkau adalah anak Allah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya toh, secara tidak langsung, bahwa setan itu sebetulnya tahu bahwa dia itu anak Allah. Tapi hanya saja, setan itu nggak mau sujud menyembahnya, atau nggak mau, maksudnya nggak, gimana ya? Masih jelasinnya? Betul, dia tidak mau mengakui, dia mencoba Yesus. Tapi Dia mencobai. Yesus katakan akan jangan cobai Allah Bapa. Itu enggak? Hah? Jangan mencobai Tuhan Allahmu, memang benar. Oh iya, itu betul. Iya. Dia mengatakan tersebut. Dan habis story-nya. Tapi ingat loh, Paman Ubi, di situ Yesus bukan berkomunikasi dengan iblis loh. Yesus hanya mengutip dari perjanjian lama loh itu. Dia tidak berkomunikasi. Dia tidak mau meladeni tantangannya iblis. Iya. Dia hanya menjawab dengan kutipan ayat-ayat dari kitab-kitab para nabi. Iya. Banyak orang yang mengatakan, banyak kaum Saracen banyak mengatakan gini, Yesus saja ngomong sama iblis kok, dibilang gitu. Kata siapa? Nah, itu banyak framing seperti itu. Yesus hanya mengutip ya. Benar ya, Romo ya? Ya. Yakobus 2:19. Kalau misalnya saya ceritakan tentang pengalaman saya tentang Jesus Christ, aneh juga ya, cuman memalukan juga. Gimana? Kalau saya menceritakan pengalaman saya tentang Yesus Tuhan kita itu yang ditolak oleh iblis, itu memalukan juga. Malu juga gue. Saya pernah mengalami begitu. Malu. Saya pernah ketemu dengan iblis. Waduh. Apa sih? Betul, nggak bohong. Itu gimana ceritanya? Coba ceritain dulu, Pak. Aku penasaran bisa ketemu dengan iblis gimana nih? Jangan tahu. Bisa. Awal. Kalau ketika manusia bersekutu dengan iblis ada kisahnya. Bukan saya, ada beberapa kisah. Gue lah. Bukan gue Pak keturunan iblis. Saya pernah ketemu dengan orang kesurupan. Saya suruh dia nyebut amin, nggak bisa. Nyebut Tuhan, nggak bisa. Ya betul, itu tanda-tanda kerasukan. Ya. Terus berubah lagi, ada gini-gini udah berubah semua, cerita panjang. Dia nyebut Allah bisa, amin bisa, doa Bapa kami pun dia bisa ngikuti. Cuman setelah saya suruh syahadat secara Katolik ya, macet tengah-tengah dalam pengakuan Yesus Tuhan kita, nggak bisa nyebut dia ketawa cekikikan. Gimana itu menurut Anda? Bentar dulu Paman Ubi ya. Ini dari tadi nih si Nyong Timur, Nyong Kupang ini. Kenapa Nyong Kupang typingannya? Nggak pakai ilmu, percuma sama dia. Nggak usah, bentar dulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu nyebut semua dia. Dan Yesus Kristus putra kita, dia nggak nyebut, dia ketikikan. Iya, karena dia nggak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Setuju. Ya, itu dia. Dia kan nggak mau tunduk di bawah kuasa Tuhan.
Dia nggak mau tunduk di Iya. bawah kuasa Allah, itu sebabnya dia jadi setan. Iya. Kalau dia mau mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia nggak jadi setan, dia jadi Biasa malaikat. dia. Iya. Contohnya si Nyong Kupang ini, Romo, dia nggak mengaku Yesus Tuhan loh. Tanya aja sama si Nyong Kupang. Nyong Kupang, kenapa kau gitu Nyong Kupang? Wah, tadi di bawah tapinganmu keras. Woi, Nyong Kupang. Mereka kan anti patung mereka. Nah, ini malah mute si Nyong Kupang nih. Ya. Nah, gimana Nyong Kupang? Benar kan kau nggak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan kan? Pernah nggak kau mengakui Yesus adalah Tuhan? Coba akui dulu Yesus adalah Tuhan bukan? Iya, dari mana kamu tahu? Saya nggak tanya, kau jangan nanya ke aku, nanya ke kau. Kau akui nggak Yesus adalah Tuhan? Nyong Kupang, tuh kan, ini memang kaum Seragen. Berat Maksudnya ya. kenapa kamu tanya seperti itu? Alasannya apa? Ya cuman pengen memastikan, kau percaya nggak Yesus Tuhan? Kenapa typinganmu dibawa kayak gitu? Iya, alasanmu apa? Ya Iya, nanya, alasanmu apa? tinggal jawab, berat kali ya. Iya, alasan kamu nanya itu apa? Untuk apa? Ya mastiin kau Kristen apa bukan toh? Kristen bukan, Nyong Kupang? Iya, alasannya mau apa? Kan kalau kamu tahu. Tinggal jawab. Bukan kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau bukan, kalau iya yang mana nih ya? Kalau iya apa kalau iya bukan? kenapa? Kalau bukan kenapa? Oh Yesus Tuhan betul? Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Ah, nggak jelas emang dia ojek. Kau izin sama dia kayak anak kecil aja dia. Berotan. Mundur. Tinggal jawab aja, kok susah sekali kalau dia jawab tadi ya Yesus Tuhan, kira-kira Orang dia Yesus mau frame Katolik menyembah patung kok, patung berhala. Patung Yesus itu orang suci nggak? Dia bilang patung berhala. Nah, ya itulah. Yesus kudus Tadi nggak? kalau Dia seandainya bilang dijawab, patung berhala. dia jawab Yesus Tuhan, kita tanya. Kalau dia bilang Itu patung lagi. Yesus adalah patung berhala, Dibuat artinya Yesus patung dianggap itu Yesus. berhala sama dia. Padahal Makanya dia- waktu Dong, kata ini Romo menyangkal Patrick, Yesus sebenarnya Yesus mereka yang itu dia Yesus mereka yang termasuk. sembah itu Yesus adalah Yesus yang berbeda. Ya itu kan lucu ya. Berhala itu kan berarti menuhankan ilah lain. Iya. Nah, kalau Apa Yesus kemudian itu ilah kita lain? kalau kita kemudian membuat patung Yesus, kan kita mengarahkan pada Allah yang benar juga, Allah Putra. Kenapa kemudian jadi persoalan? Ya karena mereka Iya, padahal- anti patung. Padahal dia nggak tahu ya Romo ya. Sekarang yang radikal itu yang anti patung. Sedangkan Martin Luther kok pernah menolak adanya patung dalam gereja. Padahal mereka di gerejanya pakai ini loh. Ini ada patung Luther nih di gereja nih. Ini mereka nggak tolak tuh. Giliran patung Tuhan Yesus dipasang mereka tolak. Patung Luther dipasang ini ya. Kan agak lucu-lucu memang. Aduh, memang Nyong Kupang nih. Aduh, malu-maluin aja. Ini kalau bapakmu Luther dengar jadi nih. mereka pikir itu salib kosong itu nggak berhala. Nah, Kalau kutanya salib- salib Kalau kosong salib itu berhala kosong- nggak? Nggak ada orang kudusnya di salib itu berhala nggak? Kalau salib kosong malah jadi berhala, karena kita nggak Memang. tahu nih salibnya siapa. Ya, Tapi kalau salib dengan ada wajah korpusnya, ada Yesus di Yesusnya, ya sana, tentu itu justru salib kan Yesus. jelas kita menyembah kepada Yesus, Putra Allah, Allah Putra. Itu masalahnya di mana? Ya, karena masalahnya adalah mereka tidak mengerti apa itu berhala.
Dan mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus menyembah karena mereka tidak pernah melakukan penyembahan. Ya, Itu betul. persoalannya. Sejak kapan mereka menyembah Yesus? Mereka hanya memuji, jingkrak di gereja. Nggak ada penyembahan di Protestan, nggak ada. Nggak usah kalian menyembah Yesus. Kalian tidak pernah menyembah Yesus. Nah, ini jadi satu pelajaran penting ya, bahwa berhala itu artinya menuhankan Allah lain. Nah, sekarang menuhankan Allah lain siapa? Ya pasti bukan Tritunggal Maha Kudus. Sekarang kalau kemudian ada patung Yesus tersalib, itu kan jelas konsepnya bahwa itu adalah Yesus putra Allah. Maka itu bukan penyembahan berhala. Kita menyembah pada Allah Tritunggal. Iya, padahal Putra. padahal Tuhan pas di Taman Eden menciptakan manusia itu kan berbentuk patung ya Romo ya. Kenapa? Pas Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden dengan tanah liat, Tuhan kan membentuknya seperti patung, ya toh? Iya. Tapi Nah, nggak berarti- usah jauh-jauh ke sana lah, nggak usah jauh-jauh ke sana. Iya, berarti mereka menuduh ya. Dengan membuat firman-Nya sebagai daging manusia yang hidup, itu kan berarti Allah sendiri berkenan mewartakan dirinya secara utuh dalam diri kemanusiaan Yesus. Dan orang pasti bisa mengingat jelas bagaimana Yesus itu sebagai manusia, pasti ada matanya, pasti ada hidungnya, pasti ada mulutnya. Jadi Allah yang tidak kelihatan terlihat dalam diri Yesus secara utuh. Itu satu. Gimana Romo? Romo ngomong dong, Romo bersuara dong. Kalau Anda benar-benar Romo. Apa itu? Itu Romo yang Apa itu? ngomong. Oh itu Romo ya? Oh maaf, sorry, gua nggak tahu. Astaga, dari tarik ku panggil Romo. Jadi Waduh. maksudnya dengan Allah menghadirkan Kristus, sabdanya itu bukan hanya dalam perkataan yang dititipkan dalam lidah para nabi, tapi secara utuh sebagai manusia. Allah sendiri sudah mengambil resiko bahwa keilahian itu bisa terlihat, bisa mewujud dalam daging manusiawi, yaitu Yesus Kristus. Selama 33 tahun hidupnya di dunia. Itu satu. Terus kedua, saat Yesus bangkit, ada kain kafannya. Kain kafannya itu ketika Yesus bangkit ternyata mencetak citra kemanusiaan Yesus yang tersalib dalam wujud kain kafan Turin itu. Dan dalam penelitian terbaru 3 tahun terakhir ini ternyata mereka dengan alat yang paling canggih menemukan bahwa kain kafan Turin memang berasal dari zaman Yesus. Kalau penemuan ini akhirnya tak terbantahkan secara ilmiah, maka kita bisa yakin bahwa kain kafan Turin itu sungguh-sungguh adalah kain kafan yang membungkus jenazah Yesus. Karena sampai sekarang kan ketidakyakinan itu terjadi gara-gara penelitian karbon 14 yang dianggap tidak terlalu sempurna karena ada bagian dari kain penambal yang ikut masuk dalam proses penelitian ilmiah. Tapi penelitian terbaru dengan white X-ray itu menemukan bahwa kain kafan Turin kemungkinan berasal memang dari zaman Yesus disalib. Dan kalau itu tak terbantahkan secara ilmiah, maka kita bisa yakin kain kafan Turin adalah
salah satu contoh bagaimana Allah menghendaki agar wajah putranya, wajah Yesus dikenal oleh dunia. Dan orang bisa melihat wajah putra Allah itu dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus. Orang kalau mau ikut Tuhan, mau tunduk pada kehendak Allah, dia harus bisa bertahan dalam keadaan paling keji di dunia ini. Itu yang mau disampaikan dalam wajah Yesus di kain kafan Turin. Itu kain kafan Turin itu mukjizat yang aneh loh. Jadi kalau misalnya orang lihat kain kafan itu dengan mata telanjang, kita nggak akan pernah bisa melihat citra Yesus di dalam kain kafan itu. Baru setelah kemudian difoto, negatif filmnya yang kemudian menunjukkan itu ada wajah manusia yang terlihat jelas. Nah, ini kan fenomena yang aneh. Bagaimana orang melukis dengan cara kayak begitu, gitu kan lucu. Maka kalau kemudian kita melihat kisah Yesus dalam Injil, kita tahu bahwa Allah memang sungguh-sungguh menghendaki citra dirinya dikenal manusia secara material. Nah, kalau kemudian Allah sendiri menghendaki citra dirinya dikenali secara material, kenapa kemudian orang ribut-ribut soal patung-patung dalam gereja Katolik gitu? Orang Allah saja menghendaki putranya hadir dalam bentuk manusiawi yang nyata. Ya Romo, saya setuju dengan itu. Patung bukan yang kita sembah, punya simbol. Ya iya, patung itu simbol, dan patung itu juga bisa menjadi metode mengajar katekese. Seperti tadi Pak Ubi bilang sangat tertarik membaca Alkitab bergambar kan? bukan nggak tertarik. Saya sangat tertarik dengan Alkitab bergambar lagi zaman saya itu. Iya, ya demikian juga orang ketika kemudian melihat patung-patung kan orang kemudian semakin tertarik mengetahui atau memahami yang dibalik simbol-simbol itu. Romo suaranya putus-putus. Dan menggambar tertentu dari Putus-putus Romo suaranya. dibuat dengan penggambaran. Masih putus-putus kah? Udah. Jadi patung-patung dalam gereja Katolik itu kan dibuat dengan penggambaran yang menunjukkan kisah tertentu dalam sosok-sosok yang diwujudkan dalam patung-patung itu. Misalnya kalau di gereja akan melihat patung Yesus pada umumnya seperti itu. Nah, kalau di gereja Katolik kami gambaran kebaktian Tuhan. Kalau kemudian melihat atau Santa, kita akan tahu gereja menggambarkan keteladanan kematian mereka. Maksudnya itu adalah pentas, ketika disiksa sebagai martir, ada yang kemudian buka darahnya kepada orang, semua maupun gambar satu tertentu kesalahan mereka dalam kehidupan di dunia. Jadi patung-patung juga adalah suatu cara berkatekese
dan menarik perhatian orang, dan dengan mudah bisa menangkap apa yang dimaksud dengan kisah hidup mereka gitu. Seperti relief-relief di Minum Borobudur obat itu, udah belum? itu kan menceritakan sesuatu hal. Demikian Ebi. juga patung-patung itu. Ya, silakan yang lainnya. Iya, Romo, aku mau end live. Udah dari tadi siang sampai sekarang. Oke, Maria Wuji. Terima kasih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih, terima kasih banyak semuanya. Salve, selamat malam. Salve. Tuhan Selamat memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. malam. Amin.